Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang agak berbeda banget ya, karena jarang sekali saya lihat perusahaan yang seperti ini ya. Ini juga request dari teman-teman kita yang ingin dibahas ya. Ini perusahaan memang unik banget sih, karena jenis bisnis mereka itu bergerak di bidang kimia ya. Kita tahu bahwa kimia itu cukup rumit kalau kita nggak mempelajarinya. Saya bacanya pun terkagum-kagum ya, apa yang dibikin oleh perusahaan yang satu ini ya. Kita akan membahas MDQ utama TBK dengan kode emiten MDKI ya. Seperti tadi yang saya bilang, cukup tercengang saya melihat bisnis yang dijalankan oleh MDKI ini ya. Kita akan lihat sama-sama. Pertama kita lihat dulu profil mereka bergerak di bidang basic materials ya, dengan listing nya tanggal 25 September 2017 dengan komposisi pemegang saham yang gila banyak sekali ya. Wow, ini nanti kita cuma paling ambil di dua ya yang teratas untuk kita lihat bagaimana sih catatan berita mereka. Lalu kita akan melihat profil perusahaan mereka. Yang pertama, didirikan pada tahun 1981 ya oleh pendiri grup PT Metropolitan Development untuk memproduksi kalsium karbid ya, dengan tujuan substitusi impor yang pada waktu itu berasal dari negara-negara Afrika Selatan, China, Polandia, dan Taiwan dengan rata-rata sejumlah 25.000 ton dengan nilai 8,75 juta dolar per tahun dari tahun 1984 sampai dengan 1986. Mereka dengan pabrik yang terletak di atas lahan 14 hektar di Driorejo, Sulawesi, PT MDQ Utama Tbk memulai produksi percobaannya pada tanggal 10 November 1987, disusul dengan produksi komersialnya dimulai pada tanggal 1 Februari 1988 ya, ada tipu sedikit Februari. Dalam kurun waktu 2 tahun berikutnya telah memperoleh kepercayaan masyarakat secara penuh, sehingga sebagian besar kebutuhan karbid di Indonesia telah dipenuhi oleh produksi dari PT MDQ Utama Tbk. Bahkan sebagian dari hasil produksinya sudah diekspor ke Jepang, India, Amerika Serikat, dan lain-lain. Lalu ini adalah profil Dewan Komisaris dan Direksi mereka ya. Lalu yang pertama ada Bapak Agram Nugraha yang menjadi komisaris utama ya. Oke, ketutup kayaknya ya. Di sini, bukan. Kita langsung buka di tentang kami, profil Dewan Komisaris dan Direksi. Pertama ada Bapak Agam Nugraha sebagai komisaris utama. Lalu Bapak Irawan Hernadi Sadikin sebagai komisaris. Lalu ada Bapak Fenza Sofian sebagai komisaris. Lalu Bapak Syaifur Arifin sebagai komisaris independen. Lalu Bapak Wahyudin sebagai komisaris independen. Next ada direksi, yakni ada Ibu Vivian Seca Kusuma sebagai direktur utama. Lalu Bapak Vincent Seca Pramana sebagai direktur. Lalu Bapak Cakravarti Kilambi sebagai direktur. Dan begitulah jajaran komisaris dan direksi mereka. Dan kita akan mengenal produk daripada mereka, yakni kalsium karbida atau karbid, yang merupakan senyawa kimia berbentuk padat berwarna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan gas asetilen ya, yaitu bahan untuk memotong dan mengelas besi dan baja pada industri perkapalan, pertambangan, karoseri mobil, serta industri kecil ya. Jadi gitu sih tentang produk mereka, dan ini beberapa foto mereka ya. Ya, ini ada karbid drum standar Zasan, ini 100 kg karbid drum standar ekspor juga ada ya. Karbid jus juga ada, 1 kg 25 bungkus. Jadi gitu sih tentang produk mereka. Memang unik ya teman-teman ya, yang kita kira las itu pakai listrik, ternyata ada pakai bahan baku gas yang berasal dari kalsium karbid ini ya. Lalu bagaimana sih fundamental daripada MDKI ini? Kita akan lihat sama-sama. Pertama lihat pemegang sahamnya yang paling di atasnya, yakni PT MD Industri. PT MD Industri Investama kayaknya. Lalu MDKI. Berita divestasi tanpa PHK, oke, nggak ada masalah. Lalu Vivian Seja Kusuma. Vivian Seja Kusuma ini ya. Oke, tampaknya nggak ada ya beritanya ya. Jadi dengan porsi masyarakat 12%. Jadi ya oke aja sih. Lalu kita lihat fundamentalnya.
Di fundamental operating profit-nya lebih besar daripada net profit-nya, jadi masih aman bagus. Di sisi valuasi PER-nya 16 kali dengan PBV-nya 0,6 kali. Ya, bagi saya sih udah cukup mahal sih PR-nya sih. Jadi untuk itu saya skip dulu. Tapi kita lanjut bahas. Persen, net profit margin 7% ya, cukup standar sih. Dengan liquidity-nya yang luar biasa ya. Cash ratio 454%, lalu quick ratio-nya 512% dengan current ratio-nya 650% ya. Jadi keuangannya MDKI ini lancar jaya sih. Aman ya. Dan mereka juga ada bagi dividen tahun 2018, 19, 20, 21. Wow, cukup rajin ya teman-temannya. Karena cash mereka juga melimpah banget sih. Tinggal PR-nya ditingkatkan lagi supaya saya lebih tertarik dengan MDKI ini ya. Lalu tes terakhir apakah mereka cukup liquid? 166 million atau 166 juta. Jadi kurang liquid. Jadi apakah MDKI ini menarik untuk diinvestasikan? Saya akan katakan belum ya, karena PR-nya cukup mahal dan mereka juga kurang liquid ya. Sampai saat itu tiba, mereka sampai udah liquid dan PR-nya udah bagus, saya akan melirik MDKI ini. Sampai sebelum itu, saya akan skip dulu. Demikian tentang MDKI yang memproduksi bahan kimia kalsium karbit yang digunakan untuk las dan lain-lain, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.